Halo Physical Lovers, kembali lagi di channel Fisikanet. Hari ini kita bakalan membahas bagian-bagian fisika dalam kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Anyway guys, kita mengucapkan turut berduka cita atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Well, hari ini kita bakalan membahas dua bagian ya. Jadi yang pertama kita bakalan membahas konsep kenapa pesawat itu bisa terbang ya. Karena banyak pertanyaan bahwa pesawat yang memiliki massa bertonton tapi kenapa bisa melayang dan terbang di udara gitu kan. Jadi kayak kenapa pesawat itu yang punya massanya sampai bertonton aja bisa terbang di udara tapi manusia enggak gitu kan. Well, hari ini kita bakalan membahas itu, dan yang kedua kita bakalan ngambil sebuah argumen atau dugaan kenapa pesawat Sriwijaya itu bisa jatuh. Well, ini adalah dugaan, oke? Disclaimer buat kalian yang nonton kalau ini adalah kesimpulan pasti. Ini bukan kesimpulan pasti, tapi ini adalah dugaan. Namun ini belum tentu salah, juga belum tentu benar. Karena ini adalah sebuah dugaan. Dugaan itu adalah kemungkinan yang merupakan 50-50 atau 50%-50%. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi, tolong jangan langsung mengambil kesimpulan. Namun ini adalah dugaan dari dari tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam bidangnya. Fisikanet sudah merangkum dari 3 orang tokoh ya. Ada pakar penerbangan, juga ada seorang kapten, dan bahkan ada seorang ahli fisika. Jadi kita menyimpulkan bahwa para tokoh ini memiliki argumen yang mirip-mirip. Maksudnya sama dengan cara penyampaian yang berbeda. Well, yang pertama kita bakalan bahas konsep dari kenapa pesawat itu bisa terbang. Oke? Kita tunjukin dulu sistem dari pesawat. Ini adalah bagian-bagian pesawat, atau kita bisa lihat ini adalah pesawat itu sendiri. Jadi kita bisa lihat ke bagian yang paling kecil, nggak paling kecil juga, maksudnya ke bagian yang paling penting ya, paling penting dari pesawat, yaitu adalah sayap. Sayap merupakan bagian paling penting dari pesawat yang bisa bikin si pesawat itu terbang. Well, kenapa sayap bisa bikin pesawat terbang? Kenapa sayap bisa bikin pesawat? Maksudnya bukan sayapnya ngebuat pesawat terbang, tapi bisa bikin pesawat itu terbang. Nah, ya. Takutnya ada kesalahpahaman ya. Oke. Jadi, sayap itu bisa buat pesawat itu menjadi terbang. Kenapa? Karena ada yang namanya konsep gaya angkat, ya. Gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Gaya ini bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan bagian atas dengan bagian bawah. Perbedaannya itu kita bahas di konsep fluida dinamis. Jadi kita bakal menjelaskan dengan konsep fisika dasar, yaitu konsep di fluida dinamis. Kalau kalian udah belajar konsep fluida statis, disaranin langsung masuk ke fluida dinamis. Tapi kalau belum belajar fluida statis, nggak apa-apa, kita langsung ke fluida dinamis dulu aja. Ini cuman bagian bagian gaya angkatnya aja nih, supaya kita tahu nih kenapa pesawat itu bisa terbang. Well, di fluida dinamis ada yang namanya konsep Bernoulli atau jadi konsep Bernoulli ini merupakan konsep dasar dari kenapa pesawat itu bisa terbang, atau konsep dari gaya angkat itu sendiri gitu ya. Jadi konsepnya itu seperti ini. P ditambah 1/2 rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, atau P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Well, dengan persamaan yang kita udah punya, kita bisa tulis ulang. P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Nah, pasti ada pertanyaan. Tadi kenapa hanya ada H1 dan H2, tapi di persamaan yang ini kita nggak pakai H1 ataupun H2? Karena ketinggiannya dianggap sama gitu ya. Jadi ketinggian yang pertama dengan yang kedua itu dianggap sama. Oke.
Ingat, ketinggian yang pertama dan yang kedua itu dianggap sama. Jadi H1 sama dengan H2 dan sama dengan H. Oke? Jadi, kita bisa tulis P plus 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Oke? Kedua ruas bisa dicoret yang rho GH-nya ya. Karena kan itu sama. Kalau misalnya kita pindahin sama aja ya. Jadi misalnya P1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH dikurangin rho GH. Hasilnya 0. Oke, jadi bisa dicoret. Dan sisa P1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat. P2-nya pindah ke kiri jadi minus, dan 1/2 rho V1 kuadrat pindah ke kanan jadi minus juga. Jadi, hasilnya itu adalah P1 minus P2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat minus 1/2 rho V1 kuadrat. Kita jadiin P1 minus P2 sama dengan 1/2 rho dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Oke, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tekanan yang pertama lebih besar daripada tekanan yang kedua, dan kecepatan yang kedua lebih besar daripada kecepatan yang pertama. Maksudnya gimana? Kita jelasin di konsep gaya angkat. Jadi tunggu dulu. Oke, masuk ke dalam konsep gaya angkat. Jadi, pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian sisi atas lebih besar daripada bagian sisi bawah, gitu. Pada penampang sayap pesawat terbang, bagian belakang lebih datar dan sisi bagian atas lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Keadaan ini mengakibatkan garis arus bagian atas lebih rapat daripada bagian bawahnya. Hal ini berarti kecepatan aliran udara pada bagian sisi atas lebih besar daripada bagian sisi bawah sayap. Akibatnya tekanan bagian di atas lebih kecil daripada tekanan bagian yang berada di bawah. Nah, jadi yang tadi kan kita udah tahu tuh, P1 itu lebih besar daripada P2 dan V2 itu lebih besar dari V1. Maksudnya adalah kalau kecepatannya lebih besar, tekanannya bakalan jadi lebih kecil. Oke? Tapi kalau kecepatannya kecil atau lebih kecil, tekanannya akan menjadi besar atau lebih besar. Oke? Makanya itu kecepatan udara yang bagian atas itu lebih besar daripada bagian bawah. Dan oleh karena kecepatan yang atas lebih besar, tekanan yang di atas lebih kecil daripada tekanan yang di bawah. Nah, perbedaan ini atau perbedaan tekanan ini yang menyebabkan adanya gaya angkat. Kenapa ada gaya angkat? Karena seperti ini. Lihat, P1 minus P2, ya, perbedaan tekanan ini berarti P1 minus P2 dong, ya kan? Ingat, rumus dari tekanan sendiri itu adalah F per A atau gaya dibagi dengan luas penampang. Lihat, P1 itu sama dengan F1 per A1 dikurangin F2 per A2, bener gak? Sama dengan P1 minus P2, ya kan? Karena kan P1 minus P2 itu sama dengan F1 per A1 minus F2 per A2. Nah, dari sini kita bisa lihat luas penampangnya apa? Luas penampang sayap. Sayapnya sama nggak? Sama, berarti luas penampang sayap itu sama. Berarti A1 sama dengan A2 sama dengan A. Oke? Berarti P1 minus P2 itu sama dengan F1 minus F2 per A. Oke? Kalau kita naikin A-nya, berarti P1 minus P2 dikali A sama dengan F1 minus F2. Pindah tempat jadi F1 minus F2 sama dengan P1 minus P2 dikali A. Nah, F1 minus F2 itu merupakan gaya angkat pesawat. Nah, jadi udah ketahuan ya, gaya angkat pesawatnya itu apa? Ya, P1 minus P2 dikali luas penampang. Tunggu dulu. Kalian inget kan tadi konsep Bernoulli, P1 minus P2 itu apa? Betul, P1 minus P2 itu sama dengan 1/2 rho dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Jadi kita bisa masukin ke dalam persamaan yang pertama, hasilnya adalah F1 minus F2 sama dengan 1/2 rho dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat dikali luas penampang. Oke? Jadi hasilnya adalah 1/2 rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat dikali luas penampangnya. Nah, itu merupakan gaya angkatnya. Oke? Jadi F1 minus F2 itu tadi apa? Gaya angkat. Gaya angkat berarti adalah 1/2 rho dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat dikali luas penampang. Oke? Rho itu adalah massa jenis udara, anyway. Dan V1 itu adalah kelajuan udara bagian bagian bawah. V2 itu kelajuan udara bagian atas, gitu kan.
A itu los penampang sayap. Oke. F1 minus F2 itu adalah gaya angkatnya yang tadi udah dibilang. Dan ada beberapa prinsip yang bikin pesawat itu dapat terangkat. Oke. Yang pertama, kalau mau membuat pesawat itu terangkat atau ke udara gitu ya, gaya angkat harus lebih besar daripada berat pesawat. Kenapa begitu? Ya supaya dia keangkat gitu kan. Jadi F1 minus F2 harus lebih besar dari W. W itu sendiri apa? Massa dikali percepatan gravitasi. Jadi F1 minus F2 harus lebih besar dari massa dikali percepatan gravitasinya. Terus, kalau pesawat mau melayang dengan ketinggian tetap, gaya angkat pesawat harus kayak gimana? Harus sama, ya. Harus sama dengan gaya beratnya. Gaya beratnya yaitu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Jadi, F1 minus F2 sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh kalau misalnya pesawat lagi terbang terus sejajar gitu ya, udah di langit gitu kan. Udah di udara, udah di atas kita gitulah, misalnya 10.000 kaki di atas permukaan laut gitu. Nah, itu berarti dia kecepatannya ketinggiannya tetap. F1-nya berarti gaya angkatnya berarti harus sama dengan gaya beratnya. Oke. Nah, jadi sayap pesawat itu berperan penting dalam penerbangannya gitu ya. Kalau mau terbang harus pakai sayap. Iya sih, nggak mungkin nggak juga. Iya, sip. Anyway guys, kalian mau tahu kenapa burung terbang juga? Prinsipnya sama. Burung punya gaya angkat yang sama persis kayak pesawat. Nah, bedanya dia makhluk hidup, jadi dia punya beberapa yang bisa dikendalin sama dia secara otomatis. Jadi kalau misalnya burung itu lebih gimana ya? Dia bisa mempercepat diri dan memperlambat diri. Contohnya kayak burung elang. Misalnya burung elang lagi pengen menukik ke bawah, dia pasti selalu menekuk sayapnya. Nah, itu punya ciri khusus sendiri dan kita nggak bahas itu sekarang. Cuman kita mau kasih tahu aja konsepnya sama gitu di antara pesawat dengan burung gitu. Sip. Well, sekarang kita masuk ke dalam dugaan-dugaan. Nah, dugaan yang kita simpulkan atau pendapat-pendapat dari para ahli yang udah kita cari ya, kita kemarin sempat search. Menurut pakar penerbangan, bahkan kapten dan juga ahli fisika, mereka merujuk pada satu hal yang sama, yaitu loss of aircraft control. Apa artinya? Yaitu si pilot itu kehilangan kendali terhadap pesawat. Jadi kalau dilihat dari analisis para ahli ini, mereka mengatakan bahwa si pilot itu loss of aircraft control. Tapi ingat, ini bukan kesimpulan pasti atau ini masih dugaan, oke? Para ahli juga bisa salah. Jadi ini masih sebuah dugaan, namun belum tentu salah ya. Ini merupakan dugaan yang belum tentu salah dan belum tentu benar gitu. Jadi nggak bisa langsung ambil kesimpulan, tapi untuk sementara kita bisa menduga bahwa itu adalah loss of aircraft control. Jadi belum ada kesimpulan resmi, jadi nggak bisa langsung kita bilang ini benar. Oke? Ingat, ini adalah dugaan. Ingat bahwa dugaan itu belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Well, kalau kalian nonton di channelnya Kapten Vincent ya, coba kalian tonton soal pesawat ini juga, pesawat Sriwijaya SJ182 ini yang dijelasin sama Kapten Vincent ya. Karena di situ di channel Kapten Vincent juga menjelaskan kalau misalnya pesawat ini kehilangan ketinggian gitu ya, yang dari 10.000 kaki, terus pada catatan terakhir itu sisa 250 kaki kalau nggak salah. Pasti itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau dilihat dari data yang ada itu sekitar 20 detik. Nah, itu juga diambil dari beberapa data yang saya cari, dan ya secara detail dan lebih kalian bisa nonton di channel Kapten Vincent. Well, jadi kalau menurut
analisis dari para ahli, loss of aircraft control ini terjadi karena pesawat Sriwijaya SJ182 itu kehilangan gaya angkatnya. Nah, kondisi ini dinamakan stall, ya, STALL gitu ya, stall. Ini merupakan kondisi di mana pesawat kehilangan gaya angkat. Nah, kondisi ini bisa terjadi ketika pesawat melaju dengan bagian hidung miring ke atas lebih dari 15 derajat. Nah, ketika pesawat terbang datar, tidak terdapat kemiringan ke atas atau nose up ya, NOSE up gitu, pada hidung pesawat. Pada keadaan normal, nose up-nya itu sekitar berkisar antara 2 hingga 5 derajat. Nah, namun jika nose up lebih daripada 15 derajat, maka beban pesawat menjadi lebih berat. Nah, kemiringan ke atas lebih dari 15 derajat secara terus-menerus dapat mengakibatkan suatu pesawat kehilangan gaya angkat dan kemudian jatuh. Nah, dari data yang saya dapat, pesawat Sriwijaya SJ182 ini dia menukik ya. Kalau menurut Kapten Gema Goyardi, pesawat ini tuh harusnya berada di 23 derajat. Namun miring 6 derajat dari dalam hitungan detik dan menjadi 339 derajat. Nah, di sini diketahui bahwa pesawat ketika jatuh dalam kondisi berputar ke kiri. Nah, ini merupakan kondisi stall yang tadi. Karena dia terlalu miring, oke? Jadi dia terlalu miring sampai kehilangan gaya angkatnya, makanya dia jatuh. Nah, dan beberapa dugaan juga bahwa si pesawat itu belum meledak pas di udara, tapi dia meledak di dalam air. Tapi ini belum tentu ya, karena masih belum ada kesimpulan yang pasti. Namun ini bisa menjadi dugaan sementara, oke? Jadi belum bisa diambil kesimpulan yang pasti. Kita harus nunggu dari KNKT ya, jadi nggak bisa langsung ngambil kesimpulan. Well, itu aja video kali ini. Thank you so much for watching. Sedikit pengetahuan untuk kenapa pesawat itu bisa terbang dan ya beberapa hal yang kita ketahui dari konsep pesawat ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan komen, itu ya, penting ya buat komen kalau misalnya kalian mau materinya dibahas. Materi apa aja kalian bisa bahas di kolom komentar. Jadi nanti kita lihat mana materi yang bakalan dibahas. Well, tetap semangat and don't forget, keep it up.